Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan. Apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasihani kami semua umat manusia yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Berkatilah kami, lindungilah kami. Roh Kudus Tuhanlah senantiasa yang menyertai kami, membimbing, mengajari kami. Berikan kuasa kepada kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa. Hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan yang benar, berbicara yang benar. Saling mengasihi, saling mengampuni dan tolong menolong. Belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar dan melakukan firman Tuhan setiap hari juga dengan benar. Berkati dan sembuhkanlah juga Tuhan Yesus apabila ada umat manusia yang sakit pada saat ini. Berikanlah apapun yang mereka butuhkan juga. Yang mendampingi, yang melayani orang-orang yang sakit juga berkati mereka, berikan apapun yang mereka butuhkan. Lindungi mereka yang hidup dalam pergumulan, yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan semua umat manusia yang ada di dunia. Berkati mereka Tuhan Yesus, berikan apapun yang mereka butuhkan, lindungi mereka. Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai mereka, menguatkan mereka, membimbing mereka, mengajari mereka agar mereka benar-benar hanya percaya kepada Tuhan Yesus yang punya cara untuk memberkati, menolong mereka, menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan kehidupan yang sedang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini, terkhusus kepala-kepala negara. Dan kepala-kepala daerah, semua jajaran mereka. Lindungilah mereka, berikanlah kuasa kepada mereka. Ajarilah mereka untuk bekerja benar, bekerja jujur. Bagaimana untuk melayani, mensejahterakan semua masyarakat ya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih semuanya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai ayat 41. Khotbah Petrus di Serambi Salomo, di mana ketika Petrus menyembuhkan, menguatkan orang yang lumpuh dalam nama Tuhan Yesus, orang yang lumpuh tersebut mengikuti mereka. Dan bahkan banyak orang terheran-heran melihat mereka. Lalu Petrus berkata kepada orang-orang yang ada, mengerumuni mereka, "Mengapa kamu sekalian mengerumuni kami? Kami menyembuhkan dan menguatkan orang ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah kamu tolak, kamu salibkan, dan yang telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan hidup untuk selama-lamanya, dan telah naik ke surga. Dalam nama Tuhan Yesuslah kami menguatkan, menyembuhkan orang yang lumpuh ini, di mana kamu telah menerima hadiahmu sebagai pembunuh dan menolak kehidupan, kebenaran yang diajarkan oleh Yesus kepadamu. Di mana Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan hambanya, memuliakan hambanya, yaitu Tuhan Yesus. Dengan nama itulah kami menguatkan, menyembuhkan orang ini.
kata Petrus kepada semua orang-orang Israel tersebut. Dan Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dari jalan-jalanmu yang tidak benar. Di mana Abraham adalah bapa orang percaya. Daripadanya lah lahir dan keturunannya Daud, seorang yang benar, yang diutus untuk memberitakan kehidupan dan kebenaran. Itulah yang telah kamu salibkan dan telah bangkit dan telah hidup selama-lamanya naik ke surga dan akan datang nanti kembali. Sekarang Tuhan Yesus berada di surga, akan datang ke dunia ini kembali. Itu kata Petrus, khotbahnya di Serambi Shalom. Pesan utama dari firman ini adalah, pertama, kita harus percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kuasa bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun pergumulan hidup kita, percayalah kepada Tuhan Yesus, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya kuasa, sanggup menyelesaikan semua permasalahan hidup, penderitaan yang sedang kita hadapi. Berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan Petrus, Tuhan Yesus pada saat ini berada di surga, tetapi Tuhan Yesus juga telah mengutus Roh Kudus ke dunia ini. Ketika Roh Kudus diutus ke dunia ini, tinggal kepada orang yang percaya kepadanya, maka orang tersebut ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kuduslah senantiasa yang menyertai kita, membimbing kita selama kita hidup di dunia ini. Dan malaikat-malaikat Tuhanlah yang menjaga kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus, berdoalah kepada Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kita pergumulkan, permasalahan kehidupan, mintalah kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menolong kita semua dan akan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman. Berkati, lindungi kamilah umat manusia yang ada di dunia. Ajari kami senantiasa oleh Roh Kudus Tuhan, agar kami senantiasa mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhkan semua dosa. Kuatkan iman kami semua manusia yang ada di dunia, agar kami benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memberikan kehidupan kekal kepada kami, memberkati dan melindungi kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.